Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Berangkat lebih awal, 19 pemain Timnas U22 plus tim pelatih bertolak menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih Timnas U22 Indra Syafri bilang para pemain dalam kondisi siap tempur dan akan melakukan periodisasi latihan sebaik mungkin di Thailand. Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2025 berangkat lebih awal ke Thailand. Skuad Garuda Nusantara bertolak ke negeri Gajah Putih pada Sabtu pagi. 19 pemain yang berasal dari kompetisi domestik plus pelatih kepala Indra Syafri turut dalam rombongan. Striker Timnas Jens Ravan bilang, tim sudah bekerja keras dan berlatih maksimal. Sebagai juara bertahan, Garuda Nusantara siap membawa pulang medali emas dari Thailand. Sementara itu, pelatih Timnas U22 Indra Syafri menegaskan timnya akan fokus laga demi laga. Sisa waktu yang ada akan digunakan sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lokasi pertandingan dan menyempurnakan strategi serta taktik permainan. We want to defend that gold medal and I think we gonna defend the gold medal. We have a strong selection, good preparation, so I think until now everything is fine to get that gold medal again. Kita akan bikin periodisasi sebaik mungkin untuk bisa nanti setiap pertandingan kita mencapai penampilan terbaiknya. Pertandingan pertama insya Allah udah full tim ya, Coach? Kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti. Oke. Adapun dari 23 nama yang didaftarkan untuk SEA Games 2025, ada 4 pemain yang berkompetisi di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mauro Zelstra, Dion Marks, dan Kapten Ivan Yenat. Keempatnya dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambatnya pada 30 November. Angga Nurizki, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Berita lainnya, turunkan komposisi atlet terbaik tim bowling Indonesia targetkan 2 emas pada SEA Games 2025. Tim bowling Indonesia mantapkan persiapan jelang turun di SEA Games 2025. Sharon Liman Santoso dan Koleha berlatih intensif di pelatnas yang berpusat di Jakarta. Turun dengan komposisi terbaik, persiapan tim sudah mencapai 95%. Tim putra bahkan sudah melampaui target dari tim pelatih. Sementara untuk tim putri, peningkatan kecepatan dan kekuatan masih terus diupayakan. Adapun Federasi Bowling Indonesia (PBPBI) menargetkan minimal 2 emas di SEA Games Thailand. Emas diharapkan hadir dari ganda putra dan tim 4 putra. Yang cowok-cowok itu sudah berhasil mencapai target average yang kita inginkan, yaitu akan bermain 6 game dengan average 229. Sementara yang di tim putri masih berjuang, masih di bawah target yang kita berikan, yaitu 219. Dan sekarang ini sudah berhasil 211. Jadi masih 8 pin under. Dan kita akan mengusahakan dalam waktu terakhir ini untuk menambah speed dan powernya yang cewek-cewek terutama. Di SEA Games nanti, tim bowling Indonesia harus mampu menaklukkan Malaysia, Singapura, dan tuan rumah Thailand yang kerap jadi sandungan bagi skuad merah putih. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, pertarungan kasati bersaudara terjadi di final Red Bull King of the Air 2025 yang digelar di Cape Town, Afrika Selatan. Duel Lorenzo dan Leonardo Casati akhirnya dimenangkan sang kakak Lorenzo untuk kedua kalinya. Final Kelas Open Kiteboarding Big Air 2025 menjadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, kakak beradik bertarung di final untuk gelar paling prestisius dalam olahraga ekstrim ini. Dalam durasi 15 menit, kiteboarder Italia berusia 20 tahun, Lorenzo Casati, meraih kemenangan dengan mengunggulkan skor 34,02. Lorenzo mengungguli sang adik Leonardo yang berusia 16 tahun dengan poin 31,12. Sementara kiteboarder asal Belanda, Koen van Dijk, melengkapi podium ketiga dengan nilai 27,18. Meski hanya mampu meraih podium kedua, penampilan Leonardo sungguh mengesankan. Laki-laki yang baru berumur 16 tahun, 5 bulan, dan 16 hari masuk final di turnamen debutnya sekaligus mengalahkan rekor yang dibuat Jamie Overbeek di tahun 2022. Bahkan, aksinya sempat memberikan tekanan kepada sang kakak. Namun berkat ketenangan dan jam terbang yang dimiliki sang kakak Lorenzo,
Ia akhirnya berhak meraih kemenangan keduanya di ajang ini. Sinyal asal negara pelatih timnas Indonesia semakin jelas dari 5 kandidat yang diusulkan Exco dan Direktur Teknik PSSI, salah satunya berasal dari negeri kincir angin. Exco PSSI secara bergantian segera terbang ke Eropa. Dari 5 negara yang diusulkan, diantaranya berasal dari Belanda, Inggris, dan Spanyol. Wakil Ketua Umum 1 PSSI, Zainuddin Amali bilang, Komite Eksekutif PSSI, juga Ketua Badan Tim Nasional, hingga Dirtek Alexander Zwiers bertolak ke Eropa. Nantinya dari hasil wawancara dengan calon pelatih, yang hingga kini namanya enggan disebutkan PSSI, akan dilaporkan di rapat Exco untuk menentukan siapa yang pantas menahkodai skuad Garuda. Dibawa ke rapat Exco, kan statutanya begitu, kan kalian udah baca statuta kan? Yang huruf L itu, bahwa eksekutif komite salah satu kewenangannya adalah menentukan pelatih tim nasional. Nah, itu aja kita jalanin itu aja sih. Ya, tentu yang membawa kita ke target-target kan nanti di ASEAN seperti apa kan gitu ya. Kan nanti ada FIFA ASEAN ya. Kemudian di Asia seperti apa. Sementara Exco PSSI Sumarji meminta publik untuk bersabar. Dia memastikan pekan ini akan ada titik terang mengenai calon pelatih timnas Indonesia. Ada 2 orang yang akan berangkat duluan ke sana dan Dirtek Alexander juga sudah berangkat kemarin, sehingga nanti akan ketemu bersama-sama di Eropa, dan sesuai jadwal yang ada memang di minggu-minggu ini nanti akan bisa langsung melakukan interview. Tunggu saja minggu ini, nanti pasti akan ada hasilnya. Terlepas nanti siapa yang akan menyampaikan, yang pasti tidak akan lama lagi, itu pasti akan ada hasilnya. Beberapa nama telah mencuat sebagai pelatih timnas Indonesia. 2 nama yang terus digaungkan oleh publik adalah pelatih berkebangsaan Uzbekistan Timur Kapadze dan pelatih berpaspor Belanda, Giovanni van Bronckhorst. Rinin Taniken, Joni Van Prapta, Kompas TV, Jakarta. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.